Hari ini Minggu tanggal 4 Mei tahun 2025. Saat ini kita ada di rumah duka Santo Michael, ruang Markus. Bapak, kami bersyukur buat malam ini kami berkumpul di tempat ini, di mana malam ini adalah malam pertama penghiburan, di mana Ibu Jariani, saudara kami, saudara kami, adik kami yang tercinta telah pulang ke rumah Bapak. Biarlah damai sejahtera melimpah atas keluarga besar di tempat ini, memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah di malam penghiburan ini. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu cukup luar biasa atas kami. Perkenanan-Mu itu begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Pujian kita semua baik, semua indah. Kau siapkan bagi masa
Kami bersyukur kepadamu, Bapa di surga, Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, penebus dosa kami. Ketika pada malam hari ini berada di rumah duka, berada di tempat ini, mengingatkan akan kami bahwa siklus kehidupan kami pada akhirnya akan berjumpa dengan Kau, Sang Khalik langit dan bumi, pencipta manusia yang empunya kehidupan kami. Masing-masing kami ditentukan masa hidup kami. Masing-masing kami sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dalam musim apapun dalam kehidupan kami. Kami hanya ingin berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih keluarga, saudari kami yang kami kasihi, Ibu Jariani Syukur, wafat di usia yaitu 34 tahun, telah meninggalkan keluarga, suami, anak-anak, saudara-saudaranya, orang tua, keluarga, sepupu, teman sekolah, teman dekat. Hari ini rasa kehilangan itu ada pada kami, tapi kami percaya. Kami sedih, iya betul Tuhan. Kami percaya ada penghiburan daripadamu, terutama orang-orang yang sangat mengasihi saudari kami ini dan juga yang Dia kasih selama hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berikan penghiburan yang sejati daripadamu melalui firman Tuhan yang mau sampaikan juga. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, telinga kami akan fokuskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam Mazmur pasal yang ke-90, satu kitab yang ditulis oleh Musa, Nabi Musa. Ya, satu-satunya kitab yang di luar Pentateuch atau 5 kitab itu yang ditulis di kitab Musa. Ini mengajarkan kita banyak hal. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Apa sih firman Tuhan katakan? Saya bacakan buat kita semua. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 dikatakan juga, ajarilah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Satu ayat firman Tuhan. Musa pernah berkata, sebelum tentunya dia dipanggil Tuhan, karena Musa tidak selamanya hidup, dan semua juga kita di sini tidak akan pernah selamanya hidup. Ya boleh saja kita berharap bahwa kita akan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali tetap berada sebagai manusia, tidak masalah. Saya juga berharap demikian. Tapi untuk hal itu Bapak Ibu harus kita belajar. Belajar apa? Menghitung hari. Belajar apa? Hari-hari kita dihitung. 2 hari yang lalu seorang pendeta juga usia 76 tahun, 76 tahun juga dipanggil Tuhan setelah mengalami sakit kurang lebih 5 bulan. Ya, sakit 5 bulan dalam keadaan tidak bisa ngomong, tidak bisa apa-apa di bawah. Akhirnya juga dipanggil di usia yang sama. Orang pendeta bernama Simeon. Ya, kalau orang Dayak cukup mengenal dia, ya, karena dia orang yang sangat dihormati juga. Tapi di tahun-tahun tersebut, di umur 70-an dia dipanggil Tuhan. Sesuai dengan dikatakan Musa, masa atau umur manusia itu 70 atau 80 tahun. Sesuai dengan firman Tuhan. Nah, untuk ibu kita Jariani Syukur, memang belum sampai 70 atau 80 tahun, dia baru 34 tahun. Dan mengingatkan kepada kita bahwa
Setiap kita kapanpun bisa meninggalkan dunia ini. Setiap kita kapanpun bisa dipanggil Tuhan. Caranya bagaimana? Macam-macam. Ada yang cepat, ada yang melalui proses yang panjang. Dalam proses tersebut kita minta kita ini harus belajar menghitung hari-hari. Kalau 34 tahun itu kalikan 360 hari, maka kurang lebih ya berapa 16.000 hari lah berarti ada di dunia ini. 16.000 hari, wah, lumayan lama kalau gitu. Apa yang harus kita hitung Bapak Ibu? Selama 34 tahun apa yang sudah dibuat oleh pencarian? Tentu ada perbuatan baik. Dia melahirkan 2 anak. Dia mengurus suami mungkin. Ya pastilah mengurus suami juga. Mengurus, sudah sempat berbakti kepada orang tua. Ya juga, saya sih nggak tahu persis. Ya kan? Apa yang dihitung dalam kehidupan 34 tahun tersebut? Perbuatan baik sangat banyak pastilah. Yang nggak terhitung mungkin. Saya nggak mungkin menghitung tersebut. Membesarkan kedua anak bukan hal yang gampang juga. Merawat dia dari bayi sampai ini yang besar kali saya. Ya, kurang lebih berapa 10 tahun ada? 9 tahun. Berarti kurang lebih pernikahan 10 tahun. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Ibu Cireni juga tentu ada hal-hal yang sudah dilakukannya buat saudara-saudara. Ada hal yang salah nggak? Mungkin pasti ada. Ada hal yang membuat jengkel pasti ada. Ada yang mengecewakan pasti ada. Tetapi seberapa banyak yang mengecewakan dan seberapa banyak yang dia perbuatan baik tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di waktu-waktu seperti ini mari kita belajar menghitung seberapa besar, seberapa banyak hal-hal perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan semasa kita masih hidup. Berbakti kepada orang tua, termasuk juga beribadah kepada Tuhan. Seberapa sering kita beribadah kepada Tuhan? Seberapa sering kita datang ke gereja? Seberapa sering kita memuliakan Tuhan, memuliakan nama Tuhan? Coba mari kita menghitung hari-hari di mana kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita coba mulai menghitung hari-hari di mana kita bisa melayani Tuhan. Mari kita menghitung hari-hari di mana kita bisa berbuat baik untuk pekerjaan Tuhan. Kita Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Kemudian aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan, kalau yang di Alkitab biasa, perbuatan baik mereka menyertainya. Segala perbuatan baik, segala perbuatannya itu menyertai dia ketika ada Bapa di surga, ketika dipanggil Tuhan. Tadi dikatakan, saya katakan, mari kita coba belajar menghitung. Sejak kita kenal Tuhan, sejak kita percaya sama Tuhan Yesus yang tadi menjanjikan bahwa orang yang mati di dalam Tuhan itu berbahagia, dia sudah bebas dari sakit penyakit, dari beban kehidupan. Tentu tidak lagi dia mengurus orang-orang yang ngurus anak. Ibu-ibu tahu sendirilah, pasti ada marah, ada kesal, ngurus suami juga mungkin sama, oh ibu, ya, dengan misalnya dengan berbagai dinamika keluarga, ya. Nah, kita diajarin menghitung hari-hari kita, berapa
perbuatan-perbuatan baik kita yang telah kita lakukan. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana dalam melaksanakan tanggung jawab kami, bijaksana dalam melakukan perbuatan-perbuatan kami. Karena orang yang mati di dalam Tuhan, orang yang meninggal di dalam Tuhan, dia beroleh satu tempat yang baik. Sesungguhnya mereka atau dia, saudara kami, telah beristirahat dengan damai, dan perbuatan dia akan menyertainya di surga. Terima kasih Bapa, keluarga yang ditinggalkan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Suami yang tinggalkan, kedua anaknya, putra putrinya, orang tuanya, bapaknya dan ibunya, keluarga, saudara-saudaranya juga Tuhan berikan penghiburan yang sejati kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan penghiburan selanjutnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan juga menyertai, memberkati sampai jenazahnya akan dimakamkan beberapa hari kemudian. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Saya sangat berterima kasih sebagai suami dari Jalian Syukur yang telah dipanggil Tuhan, yaitu Lim Supo. Suatu yang membuat saya bersyukur dan berterima kasih untuk kehadiran semua keluarga besar dari Gereja Mazmur 21, teman-teman sahabat kami yang lama yang sudah lama kami kenal, juga keluarga besar dari pihak istri saya. Dan ada satu yang mau kami sampaikan, bahwa ketika istri saya masuk masa-masa kritis jam 8 lewat, keluarga inti saya dan beberapa hamba Tuhan berdoa, kami mengalami sebuah kecemasan ketakutan. Kami ditopang oleh hamba Tuhan berdoa dan keluarga kami. Kami bersyukur bahwa istri saya dimenangkan. Pada saat sebelum istri saya masuk ke masa-masa kritis, bahwa surga terbuka menjemput istri saya, dan itu menjadi sebuah kebanggaan bahwa kita yang mati di dalam Tuhan memiliki jaminan kepastian. Kita yang percaya Yesus memiliki jaminan kepastian, yaitu masuk surga. Karena benar firman Tuhan dikatakan tadi, bahwa di dalam Yesus ada jaminan kepastian, yaitu surga yang kekal. Biasanya kan ketika kami melayani orang-orang yang hampir mati di ICU, di rumah sakit, saya melayani di Semarang, banyak orang yang mengandung ketakutan, kecemasan karena iblis menjemput dengan garpu Allah. Tapi orang yang mati di dalam Kristus, dia mengalami sukacita, surga terbuka. Dan semua hamba Tuhan melihat jam 8 lewat bahwa terang yang meliputi tubuh istri saya dan ranjang istri saya itu terbuka lebar. Dan kami bersyukur, rasa cemas kami hilang saat itu juga. Roh Kudus datang mengurapi dan luar biasa terjadi pemulihan pelepasan, dan istri saya dimenangkan. Maka yang saya sangat syukur, yang saya sangat bersyukur adalah terima kasih saya dengan Tuhan Yesus. Selain dengan saudara-saudara semua, saya sebagai suami telah menyelesaikan tugas saya dalam melayani istri saya secara roh, secara jiwa. Dimenangkan Yesus sampai titik akhir. Itulah sebuah kebanggaan saya, sebuah rasa ucapan syukur saya yang tidak dapat dihitung, dinilai apapun, bahwa istri saya di hari-hari menjelang dia pulang ke surga, dijemput para malaikat, disaksikan semua hamba Tuhan, melihat surga terbuka dan suasana di rumah itu terang. Dan saya foto saudara, jam 7 saya foto, dia mengalami wajahnya kusam terang. Jam 8 setelah dilepaskan, jam 8 foto wajahnya terang, dan suasana di kamar itu berubah menjadi sebuah sukacita, menjadi sebuah kelegaan.
kelepasan plong. Ternyata surga pemenangkan, yaitu Yesus Juru Selamat menyambut istri saya di surga. Jadi kami bersyukur kemenangan, keselamatan, kehidupan abadi telah dialami oleh istri kami yang tercinta. Yang saya katakan, keselamatan tidak ada di luar Yesus. Di luar Yesus, hanya Yesus yang dapat menyelamatkan semua orang, semua agama, apapun, semua suku, semua bangsa. Hanya Yesus yang dapat mampu menyelamatkan. Ketika kami melayani orang-orang di luar Yesus, mereka mengalami ketakutan kematian karena yang menyambutnya iblis dan garu utara, karena untuk menyiksa. Tetapi orang yang mati di dalam Yesus, yaitu sorga terbuka, malaikat yang menyambut. Itulah suatu ucapan syukur yang tidak kami dapat hitung dengan nilai apapun, dan kami tidak malu bahwa Yesus telah memenangkan pertandingan istri, karena Yesus yang menjamin sampai di masa keabadian kekekalan bahwa istri saya diselamatkan. Itu saja. Terima kasih untuk semua saudara yang sudah datang di tempat ini. Kami sangat-sangat mengucapkan terima kasih, sehingga saudara sudah menjadi bagian penghiburan yang tak ternilai bagi kami satu keluarga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Puji nama Tuhan, malam hari ini kembali kita menghadiri ibadah penghiburan hari kedua ya. Kita bersyukur bahwa kita semua dalam keadaan baik, terutama seluruh keluarga besar. Saya percaya mungkin kejadian ini memang sangat-sangat menyakitkan, karena saya juga pernah merasakan hal yang sama. Tapi percayalah bahwa segala yang baik pasti akan Tuhan berikan bagi setiap kita, amin. Segala yang terbaik pasti Tuhan berikan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Buat malam hari ini kami berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai langkah hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan saat ini kami akan memulai ibadah penghiburan hari kedua. Hamba menyerahkan setiap prosesi acara yang dari kemarin, hari ini sampai besok pemakaman saudari kami Tuhan ke tempat peristirahatan di terakhir. Kami percaya Tuhan, semua yang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan seluruh keluarga yang saat ini mengalami kedukaan, kami percaya bahwa Tuhan, Roh Kudus memberikan kami penghiburan yang tidak akan bisa diberikan oleh siapapun juga. Meskipun kami setiap hari memberikan kata-kata penghiburan, tapi itu tidak bisa mengurangi rasa duka dari seluruh keluarga. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa setiap kami manusia akan mengalami hal yang sama, di mana Engkau suatu saat juga akan memanggil setiap kami untuk kami boleh kembali pulang kepadamu. Karena disinilah, momen inilah di mana kami akan berjumpa bersama dengan Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi biarlah malam hari ini kami memberikan penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Tuhan, terutama bagi keluarga besar, supaya mereka boleh belajar untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu, karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Berkati suami, berkati anak-anak, mungkin mama, mungkin kakak beradik, semua keluarga besar. Aku menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang.
Percayalah kepada Dia. Percayalah kepada setiap apa yang Dia katakan dalam firman. apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal kami tetap ingin mengasihi-Mu, kami ingin tetap memuliakan Engkau, karena kami tahu Tuhan bahwa hanya Engkaulah Tuhan, Sang Penguasa hidup kami. Karena itu Tuhan, malam hari ini ketika kami ada di tengah-tengah keluarga yang sedang berduka secara manusiawi, tapi kami percaya firman Tuhan berkata, duka cita itu akan diganti dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Karena itu Roh Kudus, hiburkanlah keluarga, kuatkanlah keluarga. Kami tahu Tuhan bahwa tidak ada seorang pun dari antara kami sanggup untuk menghibur mereka ataupun menguatkan mereka. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan itulah yang akan menguatkan dan menghiburkan mereka. Tuhan, kami serahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi ada orang datang membawa berita. Ini yang ke-18, yang di atasnya. Kalau Bapak Ibu baca kitab Ayub itu peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian itu datang menimpa Ayub. Ya, rumahnya kebakar, hartanya dirampas, semua. Sampai yang ke-18 orang datang. Anak perempuan, anak laki-laki kamu yang masih muda mati. Nah, disitulah kita mau belajar satu sikap dari Ayub. Kita lihat sikap Ayub. Maka berdirilah Ayub lalu menggoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Mudah? Tak semudah membalik telapak tangan. Ya. Kalau itu terjadi di tengah-tengah kita, tapi kita mau belajar. Sudah ada contoh di Alkitab, Ayub, seorang yang saleh, dicatat saleh, taat kepada Tuhan. Pertanyaannya, kita saleh atau salah? Dan ketika peristiwa ini terjadi dalam hidup kita, apakah kita miliki sikap seperti Ayub? Ayub bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita lihat satu lagi ayat ya, dibukakan. Ayub pasal 34 ayat 14 dikatakan, jikalau ia itu besar, jikalau Tuhan menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Jadi kita tidak bisa membantah kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, Jariani masih muda. Pasti Ayub katakan apa? Pertama ketika dia mendengar peristiwa itu menimpa anak-anaknya, sikap Ayub yang pertama adalah dia sujud. Dia datang kepada Tuhan karena dia tahu, dia mengenal Tuhan. Maka ayat berikutnya dibilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi haknya Tuhan. Mau kapan dia ambil, terserah. Itu sikap Ayub yang luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi ayat berikutnya. Ya, jadi saat Ayub berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat berikut dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat kurang patut. Luar biasa Bapak Ibu. Dengan peristiwa satu persatu sampai yang klimaks, yaitu kematian anak laki-laki dan perempuannya, Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Bahkan dia tidak menuduh Allah. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu yang di tempat ini. Mari kita yang mengaku kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika peristiwa kematian ini terjadi, ayo pahami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, bahwa ketika orang yang percaya kepada Tuhan dia meninggal, dia sudah berbahagia. Amin. Terus yang kedua, malam ini saya sampaikan, ayo, siapa yang bisa mempertahankan hidup kita Bapak Ibu? Kekayaan, kecantikan, kegantengan, kesuksesan? Gak ada. Gak ada yang bisa mempertahankan. Kenapa? Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ya, Tuhan mau panggil kita di usia berapa? Kita nggak tahu. Masing-masing. Ya, 2 minggu lalu. 2 minggu, seminggu yang lalu ya. Bayi kembar keluar, 1 meninggal. Sekarang 1 baru keluar dari Licu, belum boleh pulang, masih posisi di rumah sakit. Dokter belum mau izinkan dia pulang karena masih minum dengan salah. Lalu kita mau nyalakan Tuhan? Ayo bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Dan apapun peristiwa hidup kita, ayo Bapak Ibu. Ya, Ayub adalah orang yang saleh. Peristiwa yang begitu mengerikan dalam hidupnya. Ya, ayat terakhir dikatakan dia tidak pernah berbuat dosa, bahkan tidak pernah menuduh Allah berbuat yang tidak patut, karena dia tahu siapa pemilik hidupnya, siapa pemilik hidup anak-anaknya. Maka dia kembalikan. Ya, 1 ayat penutup.
Ya, Roma 9 ayat 20 dikatakan, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Siapa kita Bapak Ibu? Kita manusia. Manusia bentukan dari Tuhan. Kami datang kembali ke hadapan. Dialah kebenaran firman Tuhan, itulah yang akan menguatkan setiap kami, khususnya buat keluarga yang ditinggalkan, supaya kami paham, kami belajar, dan kami memiliki sikap seperti Ayub. Ketika peristiwa kematian itu datang menimpa anak laki-laki dan anak perempuannya, sikap Ayub cuma satu. Dia datang sujud ke hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan dia tetap memuji Tuhan. Bahkan dia tidak berbuat dosa, apalagi menuduh Tuhan, karena dia tahu bahwa kehidupan yang dijalani manusia ada di bawah kedaulatan Tuhan. Karena itu Tuhan, malam hari ini biarlah kebenaran firman-Mu sanggup untuk menghiburkan keluarga, sanggup untuk menguatkan keluarga, sehingga mereka di tengah-tengah peristiwa kematian istri, kematian anak, kematian saudarinya, mereka tahu bahwa itulah kedaulatan Tuhan atas hidup manusia. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup membantah kekuasaan Tuhan. Bapak Jailani syukur, dia sudah kembali kepada Bapa, dia sudah berbahagia. Karena itu Tuhan, keluarga yang ada, biarlah mereka semakin hari semakin menyembah kepada Tuhan, semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Karena itu kami tahu tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktu itu akan datang menimpa setiap kami. Tapi kami percaya jika saat muda kami mengingat pencipta kami, jika saat masih ada kesempatan kami mengingat pencipta kami, maka ketika keadaan ini datang, kami sudah berbahagia dan kami siap. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Roh Kudus, Engkau terus hiburkan mereka, Engkau terus kuatkan mereka, berikan kesehatan yang baik bagi mereka sampai kepada prosesi besok. Dan semuanya ada dalam pengawalan Tuhan. Kuasa darah Yesus tutup bungkus mereka semua, sampai semua berjalan dengan baik dan lancar. Setiap cuaca, setiap orang-orang yang menantang, Tuhan kuasa-Mu turut bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah di surga. Yesus, terima kasih karena Engkau sudah di surga. Ya, shalom. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapa di surga, Bapak Yahweh, yang kami sembah di dalam Adonai Yeshua HaMashiach Elohim, di dalam Ruach HaKodesh, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus, yang sudah menyelamatkan istri saya, sehingga bersama Tuhan Yesus di dalam surga saat ini. Ya, saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada saudara keluarga seiman di dalam kerajaan Elohim, yaitu saudara-saudara dari gereja Mazmur 21 yang sudah dengan setia menemani kami dalam suka dan duka dalam acara penghiburan malam ini. Ya, mungkin bagi yang belum kenal, terima kasih, kami merasa terhormat hadir malam hari ini. Bapak Gembala, yaitu Bapak Pendeta Insinyur Markus Tony Hidayat bersama istri ada di tengah-tengah kami. Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami sudah hadir di tempat ini. Gembala dari gereja Mazmur 21. Bagi yang belum kenal, bagi yang sudah kenal, inisialnya kami panggil Babe. Babe itu orang tua. Babe dan Nyak kan, karena beliau dulu di Jakarta. Babe dan Nyak, orang tua rohani kami.
Kami merasa terhormat dan kami merasa bersyukur karena keluarga besar ini adalah keluarga yang setia di dalam suka maupun duka. Walaupun kami jarang ketemu karena saya sering di hulu kan, ya kami bersyukur. Terima kasih dengan rekan-rekan, teman-teman satu seiman yang sudah lama dari saya masih bujang menemani kami, masih tinggal di Gang Landak, Tanjung Pura, masih nyewa rumah dulu. Dan mulai kami dari Haji Abbas juga tinggal di tempat saudara, kami sudah mengenal mereka. Ya, jadi kami sudah lama mengenal sampai hari ini, sampai saya punya keluarga, sampai istri saya pulang, teman-teman masih setia menemani kami dalam suka maupun duka. Jadi suatu kehormatan bagi kami. Biarlah kiranya hanya Tuhan Yesus yang membalaskan dengan anugerah umur panjang, kesehatan, perkenanan dan kelimpahan kepada teman-teman semua, dijamin sampai kembali ke surga. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk keluarga besar dari pihak istri saya, teman-teman, keluarga besar, bapak mertua, mama mertua, kakak ipar, abang ipar, saudara-saudara semua dari pihak istri saya. Mereka adalah orang-orang yang hebat, orang yang baik, yang Tuhan sediakan untuk menolong kami, menolong saya, menolong istri saya dalam pengobatan perjuangan hidup, baik dalam pikiran, keringat, sukacita, dalam nasihat maupun dalam hal keuangan, pengobatan selama bertahun-tahun di Kucing, di Pontianak, sampai saat ini, sampai dipanggil Tuhan Yesus ke surga. Mereka adalah keluarga yang sangat terbaik. Bapak mertua yang terbaik, mama mertua yang terbaik. Di mana kami bersyukur, kakak-kakak yang terbaik, kakak ipar, kakak dan istri yang terbaik, abang-abang ipar yang terbaik. Mereka banyak berjuang, dan kami berdoa biarlah mereka dibalas, dilimpahkan Tuhan Yesus, yaitu keselamatan abadi, keselamatan yang kekal. Terima kasih bapak mertua saya sudah dibaptis di Mazmur 21. Terima kasih juga kakak-kakak saya, ipar saya sudah ada yang dibaptis. Kami percaya semuanya akan satu persatu dibaptis, diselamatkan, abang ipar dan mama mertua saya juga pasti akan diselamatkan. Dijamin Yesus sampai di surga. Terima kasih untuk teman-teman sahabat semua yang sudah menolong kami, semuanya berpartisipasi. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang membalaskan dengan keselamatan abadi. Terima kasih semuanya. Tidak dapat kami balas dengan apapun. Semuanya akan waktunya, indah pada waktunya. Tuhan Yesus membalaskan dengan yang terbaik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Malam hari ini adalah malam perpisahan. Besok akan dikebumikan istri saya pada hari Rabu jam 8 pagi. Jadi kami ucapkan terima kasih. Kami tidak dapat membalas kebaikan semua saudara-saudara di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang membalasnya, menjamin sampai akhir. Terima kasih. Amin. Saya sekali tak kenyu, ni kat ni nak yang kau dah ni tu. Curi ngajam yang sam dia mai asap anak dia harus jadi terbaik pun di lawan. Atau simpo, sinsi, senene mia. Amin. So, okay. Kimon kita kan berkat kau dekat tapi song tapi jitik lah. Jadi tak tu jitik lah mata. Dah tengah behoi yang dia. Tengah behoi ngabe kong jitik kasih.
Lấy con đi. Lấy con đi kan. Lấy con đi cái mày hỏi cái gì chẳng. Tên anh này nhá, con đi. Kita boleh Jauh. Chỉ bài chép, chỉ bài chặt, chỉ cái mày cái chỉ phân. Cái mẹ hỏi cái với con đi. À, cái mà chạm dòng thì rồi. Tiếp của yêu ly à? Cái này thầy chẳng ở đây cái mẹ Ho thế hả đấy? Mẹ ho đen. Ôi là Kita tahu cuma jam jam tahun buktinya maju. Ajo ada mau coba ya tanya tanya. Akan itu buktinya. Itu dilepas dari Jangan jangan. Kasih tahu juga. Cái chiều này em cái tông cái chiều anh chẳng cái nào anh trước này cái đâu cái món nào gì cái anh này cái gì không tôi có cần thì đặt cả một tôi sẽ mở chuyện là không tôi mở chỗ tôi mở này cái kiểu này cái à cái mình kêu nhá cái kiểu nhiều lắm mà cái chợ Patu Bapak yang cimoy, moy, untuk yang terakhir, cici siap ni. Kami saya ni, betul siap ni. Sun ha. Một chiếc một tero hiếu. Tengah mẹ hỏi gì hati, cái mẹ yang lain. Một chiếc một tero hiếu. Mẹ đã bia sen. Một cái đó không ạ? Mời xem không? những cái đề tài như mọi khoa. À, để bây giờ liền hai gì tôi sẽ con chuyện. Để bây giờ cái khăn Lên cô. Đây con nào? Con chép miệng á. Cái là bộ không phải. Cái mày. Cái buổi xem nè. Cái tiêu. Một cái đi coco, cái là coco. Coco. Iya. Coco kan siap. Cái khăn một cái ra đi chân. Vậy. Aja kan li sak sore. Ini kan hanya men. Nanti dah. Oke. Mantong, jatuh. Jatuh. Cái kiểu 병 chết đi. Xuống về ngoài hạ cả như mẹ họ lại. Rồi xong. Chắc không phải chắc. Coco ở dưới là cột thì không chết à? Không chết à? Mẹ như con học với tiện chị cái theo không sách. À, cái miền này không phải trong. Ok mẹ sẽ trong hàng. Cái theo na hàng. Ở trong hàng. Còn đi xếp cái này xếp. Cái này sampai ngau-ngau. Makanya ini selalu ke sini. Iya. Jadi dia agak sanakan dikit. Jom so di saat kita. Tapi dia tak boleh Mahal. Nyemang-nyemang itu rumah sakit sih. Mau cek teko ya cung lỗi á. Mở đi vậy. À, biết sạch có đi sai không kịp cung không à? Saya Một cái liên xin ngang ấy nhiều mày đấy chưa? ya, jalan. Ở lý viện con gì? Jadi ki ngange wa, jadi ki hang yang cuma hang wa. Pakai selip-selip.
con họ mà cái mình phải bao giờ Cái miệng anh có ngầu. Vậy anh nhang ha. Vậy anh nhang ha. Ini kan cái thiệp xong rồi. Thiệp đi xong rồi. Thiệp nhá một cái co thiệp kia nhưng thiệp một co thiệp tiết hậu à? cái hả kalau hanya kita sabuan ini sudah bahasa. Oke. Ini itu bahasa ini kan banyak. Aku tambahin. Ya, cái này là ya. Có cái siêu hiểu cả mẹ chết tiết đâu. Chơi game mà. Mày. Yang cả nhá. Mau main Cina gitu. Cái thiệp Ada đi. mah. Một cái con. Teko loh. Chỉ kiếm kiếm Mời. Thì cái chồng mấy kỳ này. Cái chồng mấy kỳ mấy cái. Bubu à? Ini con ini con hổ mó. Con đâu con? Chú đâu? Ini nó chỉ mấy con đâu? Nhưng chơi game mấy nhau. Cái một tí con hổ mó. Hay bên tí bởi phé, bên tí bởi Chắc kiểu ăn lên, chắc kiểu mẹ của nó. Cái kiểu ngang này nè. cái con ngắn này đó. Udah hỏi cho mẹ. Yang penting aliti ya. Cái thằng dùng chít đây à. Cái lihat tuh Ini con hổ. Con đâu con? bubu mau sih. Jadi ini benar nih posisi badannya. Karena kan dia ini Ali, kuat ya. ini saya con hổ mó. Hả? Con nào rất là giúp Mày thật mày Co vậy nè. anh chị mày Mời. mày chị thì cái một kim chín chút rồi biasa ngang này chẳng anh cho sân biasa ngang mày anh bay chút thì cái này em bisa cái kamu kan kalau hổ tuh kan hit mày Kalau hổ itu cái gì nó? Cái pinggul kayaknya harus sama dikit. Ali yang harus naik. Si kami ini cái kiểu của hàng ngang này đây ngang này đây hay những xong thì ngày thì ra mình chỉ được thành này như thế đi ngang này yang penting ada titik dari titik ya oke ngày còn như thế đi dan harga Cái bay. cái này thì Cái này cái môi à? Itu lah karena apa? cái chồng phu lại mà cái chồng phu này Kan dia buktiin kan tadi. kakak ada Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami percaya Tuhan, meskipun di dalam setiap kehidupan kami boleh merasakan kehilangan, tapi kami tahu Bapak, bahwa Engkau melihat hati kami yang setia. Engkau melihat hati kami yang kuat dan teguh mendapatkan penghiburan daripada Engkau. Sebab kami percaya dan yakin ya Bapak, bahwa penghiburan-Mu, kekuatan yang memberikan kami lebih lagi kelegaan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ibadah kami pada pagi hari ini, baik dari nanti pemberangkatan sampai juga nanti di tempat pemakaman. Kami tahu Engkau yang menyertai segala sesuatu prosesinya ya Bapak, sampai kami kembali tanpa kekurangan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saat ini sama-sama kita mau menyanyikan satu pujian di pujian nomor 36, Tuhan kekuatan. Kita percaya bahwa Tuhan kekuatan bagi setiap kita, amin. Mari saat ini sama-sama kita mau menyanyikan pujian ini. Tuhan menolong
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan, di mana hari ini Tuhan kami masih diberikan nafas kehidupan, kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami percaya itu semua karena anugerah dan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami percaya semua itu datang daripada Bapa yang adalah sumber segala sesuatu, yang memberikan yang terbaik kepada kami anak-anak-Mu hari ini di tempat ini. Bapa, kami percaya dalam situasi apapun Tuhan, kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan tidak pernah biarkan kami, Tuhan selalu menghibur, Tuhan selalu menguatkan, Tuhan selalu menopang, Tuhan selalu meneguhkan setiap kami. Terbagi Tuhan Engkau menghibur keluarga di tempat ini Tuhan. Kami percaya manusia terbatas, tetapi roh Tuhan tidak pernah terbatas. Roh Tuhan akan terus menguatkan, meneguhkan, menghiburkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Oleh itu Bapa, sebelum kami menghantar jasad kepada kekasih kami pada hari ini ke tempat peristirahatan terakhir, Tuhan, bila Engkau berfirman kepada kami pagi hari ini, bila renungan kami pagi hari boleh meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga kami semakin hari semakin menghidupi hari-hari kami, sehingga kami semakin hari semakin mengenal dan mengasihi Engkau Tuhan, sebab kami tahu hidup kami sementara di bumi ini. Oleh itu Bapa, kami percaya anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, bila kami pergunakan sebaik-baiknya. Hari ini Tuhan Engkau urapi setiap pribadi kami, sehingga firman yang disampaikan pagi hari ini sungguh-sungguh membawa kami Tuhan semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Wahyu 14, ini bagus sekali ayat untuk kita renungkan pagi hari ini. Wahyu 14 ayat 12 dikatakan, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah saudara, kematian orang Kristen, kematian orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah suatu kebahagiaan. Alkitab katakan, berbahagialah orang yang matinya saat ini. Saudara, kalau kita mati dalam Tuhan, kita berarti dalam Kristus Yesus Tuhan. Alkitab katakan kita berbahagia. Kenapa? Saat ini kita nggak tahu ke depan, saudara. Mungkin hari ini saudara percaya kepada Yesus, mungkin hari ini saudara menyembah Yesus, tapi dalam satu kehidupan kita ada gelombang, ada tantangan, dan segala apapun terjadi, bisa aja kita tinggalkan Tuhan. Berapa banyak hari ini kita melihat orang sudah percaya kepada Yesus, karena ada tantangan, ada rintangan kehidupan mereka, mereka tinggalkan Yesus. Lalu kalau mereka mati kemana? Apakah kita berpikir bahwa kalau terima Yesus selama-lamanya mati masuk surga? Enggak, saudara. Alkitab katakan orang yang mati dalam Tuhan memang sudah, tapi kalau dia bertahan sampai akhirnya,
Maka dikatakan Alkitab, orang yang mati dalam Tuhan kalau tercatat dalam kitab kehidupan. Tapi Alkitab juga mengatakan namanya dihapus dari kitab kehidupan. Nah, artinya apa? Orang itu tinggalkan Tuhan. Maka sudah Bapak Ibu hari ini, kalau kita bisa selamat, kalau kita bisa percaya Yesus, itulah anugerah. Alkitab katakan pemberian Tuhan. Keselamatan itu pemberian Tuhan, bukan usaha kita. Tetapi untuk mempertahankan hidup kita, untuk kita tetap percaya pada Tuhan, nah itu dibutuhkan iman yang teguh. Nah, oleh saudara Bapak Ibu, kita bersyukur saudara kekasih kita, dia sudah percaya pada Yesus. Dia sudah mengalami Tuhan secara pribadi. Dia sudah mengalami kasih karunia Tuhan secara pribadi. Dan saya percaya dia sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan dia lebih tenang, saudara Bapak Ibu. Mungkin dia lebih sakit, penderitaan. Mungkin kita yang tidak mengalami penderitaan seperti dia alami, saudara, kita tidak bisa merasakan. Tetapi dia yang merasakan begitu luar biasa. Nah, Tuhan masih berikan kesempatan, saudara. Ada banyak hal yang bisa merenggut hidupnya. Sampai dia bertahan bertahun-tahun, saudara. Sampai akhirnya semua pada waktunya Tuhan kembalikan dia ke rumah Bapa. Nah, oleh saudara Bapak Ibu, hari ini Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Dan dia istirahat, dan dia menikmati segala perbuatan baiknya. Maka saudara Bapak Ibu, keselamatan itu anugerah. Tetapi perbuatan baik itu harus kita lakukan. Tetapi bukan perbuatan baik yang bisa menyelamatkan kita. Maka saudara, setelah kita bertobat percaya kepada Yesus, harus lakukan yang baik. Supaya apa? Pada waktu kita meninggal, kita meninggalkan harta karun kita, yaitu perbuatan baik kita kepada orang-orang yang sekeliling kita. Itu pertama. Kedua, perbuatan baik kita dihitung oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dalam setiap kehidupan kita ada masanya. Mungkin kita hidup, kita lahir, dan pada masa kita akan mati. Dan itu semua akan dijalani oleh siapapun. Orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak mau percaya pada Tuhan, orang kaya, orang miskin, orang gembel, sekalipun saudara, semuanya itu akan terjadi. Nah, oleh saudara, bukan kematian itu yang perlu kita sesali, tetapi bagaimana waktu kita mati itu, apa kita sudah memiliki tempat atau belum? Nah, oleh saudara, tidak dapat seorang pun yang bisa memprediksi kapan kita meninggal. Nah, oleh saudara, segala sesuatu itu ada waktunya. Nah, di dalam Ayub 14 dikatakan, ayat 1 dikatakan, manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Nah, saudara, itulah kehidupan manusia. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayanmu. Nah, saudara, ada banyak yang akan menggeserkan iman kita. Ada banyak yang akan menggeserkan kepercayaan kepada Tuhan. Oleh karena saudara dikatakan, nasihat Paulus apa? Adalah kamu bertekun. Artinya apa? Percaya kepada kebenaran. Baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Sebab apa? Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, iman itu bisa bertumbuh kalau iman itu dilakukan bagi kehidupan kita. Kalau kita hanya percaya saja kepada sesuatu, tetapi kita tidak lakukan itu, maka iman itu tidak hidup dari kita. Nah, oleh saudara Bapak Ibu, yang paling penting saudara, setelah kita mengalami kematian, yaitu apa? Bertekun dalam iman. Karena iman saudara yang membawa kita kepada Tuhan. Maka dikatakan Alkitab, pada suatu saat Yesus akan datang 2 kali. Dan dia berkata, adakah aku mendapatkan iman di bumi ini? Maka saudara cek hari ini saudara. Apakah sudah masih beriman? Mungkin sudah aku sudah masih beragama, mungkin sudah masih percaya kepada Yesus, mungkin sudah masih ke gereja. Mas saudara, iman yang hidup. Artinya apa? Saudara bergaul dengan Tuhan secara kehidupan saudara. Nah, oleh saudara Bapak Ibu, penting sekali bahwa iman itu saudara. Alkitab katakan dalam Ibrani bahwa ada banyak orang juga mengundurkan diri dari imannya. Tetapi kita yang sudah percaya Yesus, jangan mengundurkan diri saudara. Amin saudara. Kenapa? Ada banyak tantangan. Kita bisa mundur Bapak Ibu. Ada banyak terjadi. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami bersyukur bahwa firman-Mu yang menyadarkan kami hari-hari ini Tuhan. Mungkin kami di antara kami hari ini belum percaya kepada Yesus. Tuhan, Engkau mengetuk hati kami pada hari ini. Kami tahu tidak ada banyak jalan di dunia ini. Mungkin Tuhan Yesus kami hari ini masih mengeraskan hati kami. Tetapi Tuhan Roh Kudus semua akan membuka hati kami semua. Sehingga kami boleh
mengenal Engkau, boleh mengalami kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan sedang mengetuk pintu hati kami, sehingga kami saat kami membuka pintu kami, maka Tuhan akan masuk dalam setiap hati kami. Hari ini Tuhan kami berdoa, bila untuk keluarga yang ditinggalkannya Tuhan, Engkau meneguhkan mereka, bila iman mereka tetap teguh dalam Tuhan. Untuk suami dan anaknya, untuk saudara-saudaranya Tuhan, untuk orang tuanya, Tuhan bila kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Engkau menghibur, menguatkan mereka Tuhan. Secara manusia mereka kehilangan, mereka merasa sedih. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau merasakan apa yang mereka rasakan. Tetapi kuasa Tuhan lebih besar dari apa yang mereka rasakan hari ini. Oleh itu Bapa, kami serahkan seluruh prosesi hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan turut campur tangan sampai pada akhirnya, sehingga kami semua dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami dipenuhi dengan sukacita yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, hormat, syukur kami hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Mari kita semua diberkati Tuhan, katakan amin. Di hadapan Tuhan, di atas saudara kekasih kami, sebelum kami menghantarkannya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan, semua apa yang terjadi pada hari ini Tuhan, ada dan kendali dan kuasa daripada Tuhan. Hari ini Tuhan kami berminyak pada hari ini Tuhan, Engkau akan memeteraikan jasad ini Tuhan, sehingga tidak dipergunakan oleh apapun Tuhan untuk kepentingannya. Dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, sehingga pada saatnya Tuhan dia akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang kudus-Mu. Saat Engkau memeteraikannya dan dengan trompet yang Kau bunyikan Tuhan, maka semua orang kudus akan dibangkitkan. Oleh itu Bapa, kami serahkan jasad di tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jangan kena muka ya. Yesus, aku menyembahmu sama malaikat di surga. Nyanyi kami pujian, bermasmur berhidup dengan namamu. Yesus, aku menyembahmu. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, pujain diri-Mu. Yesus, aku menyembahmu. Masih ada teman-teman yang aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana. Tuhan nyanyi ya. Kami pasti akan merindukannya. Merindukannya bersama. Sikap yang bersama. Richard,
Sampai jumpa di surga sayang. Panggil mama, Kalista, panggil mama. Kita pasti berjumpa di kerajaan surga. Ya, senang ya Moy. Kita bertemu di surga. Panggil mama. Ya mama. Panggil mama. Bertemu di surga mama. Bertemu di surga mama ya. Mama gitu. Sika kayak kenangan ya tidak akan kami lupakan. Kenangan bersamanya itu tidak akan lupakan. Kau akan selalu di hati kami, Moy. Sika lihat si Moy, sisterhood. Sisterhood itu pemberian dari Jiang. Itu grup sisterhood kita akan selalu bersama, Moy. Ya karya-karya tidak akan Caca lupakan. Caca akan selalu kembangkan ya karya hasil-hasil kue-kuemu. Caca janji Caca akan selalu meneruskannya. Mungkin sebelum peti ditutup ada yang mau foto bersama? Udah. Udah ya. Bahagia, kayaknya Denmark udah bahagia. Karyamu akan tetap kami teruskan, Moy. Bayar. Caca janji. Sama-sama. Kau lihat anakku dari surga nanti. Kita ikhlaskan dia, ya sebagai kisah awalnya, ya. Kita kasih ya. Selamat jalan ya, Moy. Kenapa? Udah kan kiai Mas. Mana lagi? Yang main kiai apa ya? Ini siapa ya? Tolong lihat. Dia pamerkan semua. Ya, hati-hati yang sini sih. Ayo, kiri kanan. Ini bisa masak. Panggil ada depannya. Cari panggil dia. Dia harus tahu di sana. Dia harus tahu di sana. Nanti dia lupa. Pemakaman. Ini lupa tak ya? Itu apa ya? Oke. Agak turun dikit bunganya. Oke. Bro, ini saja kok. Sini ya. Foto saya di atas. Foto depan sini ya. Mana? Bunga.
Besok dia atau Italia. Dan kita bersama-sama besaranmu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sebelum kita bersama-sama saat ini, firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.
Nah, saudara kekasih Tuhan, pada hari ini bahwa manusia diciptakan Tuhan dari debu dan tanah, dan Alkitab saya mengatakan waktu Tuhan mengembuskan napasnya, maka kehidupan Tuhan ada pada manusia. Tetapi pada hari ini saudara Bapak Ibu, Alkitab katakan bahwa tidak selama-lamanya roh Tuhan tinggal pada manusia, dan pada akhirnya Tuhan akan mengambil rohnya. Dan pada hari ini saudara kekasih kita, Jaryani syukur dia sudah kembali kepada rumah Bapa, dan saya percaya orang yang meninggal dalam Tuhan dia akan diselamatkan. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa dia beristirahat bersama-sama dengan Bapa, di mana Tuhan tempatkan dia di Firdaus. Nah, hari ini saudara Bapak Ibu, saya percaya bahwa saudara kekasih kita semasa hidupnya 34 tahun dia sudah mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada keluarga, dan pada hari ini dia kembali ke rumah Bapa. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 3 ayat 19, dengan berpuluh engkau akan mencari makanmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, saudara Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan jelas bahwa Tuhan akan mengembalikan manusia kembali kepada debu, tetapi rohnya sudah bersama-sama Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa manusia diciptakan dari debu tanah, maka dia akan kembali menjadi tanah dalam nama Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan juga berkata bahwa di pada zaman akhir Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan mati selama-lamanya, tetapi dia akan hidup. Nah, saudara kekasih kita, pada saat Yesus datang kedua kali, Alkitab katakan bahwa dia akan apa? Dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan, dan dia akan memerintah bersama dengan Tuhan. Dan hari ini saudara, saya percaya saudara kekasih kita bahwa dia dalam mati dalam Tuhan, maka jaminannya sungguh-sungguh ajaib bahwa dia akan memerintah bersama-sama Tuhan. Dan firman Tuhan juga berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, sebab perbuatan baiknya menyertai hari ini. Dan saya percaya semasa hidupnya saudara kekasih kita ada banyak hal yang baik, perbuatan yang baik. Nah, sebagaimana bunga menunjukkan bahwa bunga itu sungguh indah, dan selama hidupnya pasti ada sesuatu yang indah, yang baik, yang harum, dan itu yang kita kenal. Dan itulah yang kita kenang semasa hidupnya untuk anaknya dan suaminya. Ingatlah kebaikannya, ingatlah perbuatannya, di mana sungguh-sungguh bahwa dia sudah menyatakan bahwa hidupnya seperti bunga. Dan Alkitab katakan bahwa biarlah keharuman itu kembali kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang mau mengasih tanah dan bunga kita dapat mundur sedikit, gini ya, ini sebanyak bunganya dipegang sedikit, digenggam, nanti dihitung 1, 2, 3. Oh, ada tukang foto nanti ya. Digenggam. Pegang. Di sana juga ada, bagikan tuh sana. Semuanya dia di surga bersama Tuhan Yesus. Nanti kasihkan sedikit mereka yang belum tabur. Coba. Ya. Nih, tuh. Dua ya. Tunggu mau foto dulu, Bang. Foto dulu. Foto dulu enggak. Bukan Jawa, bukan penglima kehidupan Jawa. Penglima kehidupan. Kita kena razia. Kata orang kayak Alex Aquaran bilang, aduh, cuma saya lama hidup. Kasih foto ya. Ya. Kalian tunjukkan sini. Berkematian itu. Aku macam orang besar. Sampai di sana. Aku sama Panglima. Panglima lebih kecil. Lebih besar. Bún, liếm người tháng 6 bún. Như sih semua. Ini ya. Ini saya juga saya punya paman. Yang jaga aku. Keliling aja, jalan. Tapi tabur nanti kalian mau foto pun dapat. Ini bunganya sini. Ini.
Tanya tamu đó, chứ không tao thì đó. Banyak berkat tuh. Tamu nih apa? Tamu đó. Bunga. Sini. Lihat tabur Pak Uda sih kak, boleh kak cium kak cak sejauh. Không. Chú Phúc mày không? Khiêu cung tả lan lò kì. Chú Phúc cậu hả? Chị ca họ nhưng có sẽ tao cậu siêu. Cậu siêu như con ngài thì chịu lắng. Ngay sang kiểu giáo. Không kia theo câu là to. Khiêu cung tả lăng luận vô. Khiêu bò cho trong tâm vô. Khiêu mê tập bản siêu. Yu chỉ bản vô. Yu mà chẳng xí băng. Nhưng khăn đi chặt đấy ạ, chị chàng cũng xin góng bơi. Yu theo cổ nhâm theo ngào. Yu nhụ dân nhâm chúng bao. Ăn to. Này chị ăn chăng trong Khiêu cung là cậu hả? Trong sàn cô nè. Trong sàn cô ý khen hả? Lẽ trong sàn cô khỏi dưới tại sàn chồng mà. Cho sát á. Nên như tị tội không ai tị tội chứ nhá. Là căn mó. Trong về tapi trong mười chỉ một câu Như trong sàn cô. Xì cái bị tiêu đâu. Mấy cái đẹp đến ngày cả. Trong sàn cô. Mấy cái muốn chen phô tôi phô anh gì chứ. Bapa, kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami sudah menghantarkan saudara kekasih kami di tempat persekutuan terakhir. Dan hari ini Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Bila damai sejahtera Tuhan terus menyertai keluarganya. Damai sejahtera sukacita daripada Tuhan melimpah atas mereka semua Tuhan. Sehingga apapun yang kami buat hari ini Tuhan, bilang Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati setiap mereka yang sudah terlibat dalam apapun ya Tuhan. Pekerjaan di tempat ini Tuhan juga memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua yang sudah melakukannya Tuhan. Kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan melimpah atas setiap pribadi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke,